Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat 5 Al-Farabi. Berjumpa lagi ya nak. Kita hari ini di hari Selasa 27 Oktober 2020 masih di pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya nak. Adapun pembelajaran kita kali ini yaitu masih di tema 4, sehat itu penting. Pada pembelajaran subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Di pembelajaran keempat. Pembelajaran kita ini sesuai dengan Al-Quran surah An-Nahl ayat 115 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, Ananda mampu menjelaskan manfaat interaksi dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya dan mengidentifikasi unsur-unsur pantun serta bisa menjelaskan tanggung jawab menjaga proses pengambilan keputusan di masyarakat. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Ada keluarga yang sedang melakukan olahraga pagi. Kemudian mereka berkunjung ke taman. Ketika melakukan olahraga pagi, para pengunjung taman kota melakukan interaksi dengan alam. Mereka juga melakukan interaksi sosial. Nah, apa contoh interaksi sosial yang dilakukannya? Yaitu ketika para pengunjung taman kota yang tak jarang bertemu dengan orang yang mereka kenal dan saling berbincang-bincang. Nah, ini merupakan salah satu interaksi sosial. Nah, apa interaksi alam yang dilakukannya? Yaitu ketika mereka datang ke taman dan bermain di alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan dapat mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Nah, upaya interaksi masyarakat terhadap pembangunan sosial budaya yang pertama, membangun taman bacaan, mengikuti kegiatan siskamling, mengikuti kegiatan gotong royong, turut serta dalam organisasi masyarakat, serta mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan dan mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat luas. Nah, sebagai siswa, Ananda juga bisa melakukan interaksi terhadap pembangunan sosial budaya. Contohnya yaitu mempelajari tarian daerah, menyanyikan lagu daerah, memainkan alat musik daerah, kemudian turut serta dalam kegiatan pelestarian budaya, serta biasa menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Nah, ketika kita melakukan interaksi dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya, tentu kita dapat merasakan manfaatnya. Manfaatnya adalah yang pertama, manusia dapat menjalin dan mempererat hubungan khusus bersama individu lain. Yang kedua, dapat menjalin persahabatan serta hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, dapat menghindari konflik, pertikaian, dan pertengkaran, serta dapat menciptakan. Nah, sekarang coba baca pantun di bawah ini. Jalan-jalan ke taman kota, banyak pohon peneduh jalan. Kita rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan badan. Nah, dari pantun itu dapat kita identifikasi unsur-unsur pantunnya atau dapat kita ketahui ciri-cirinya. Yang pertama, pantun itu terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, pada setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, pada baris 1 dan 2 yaitu disebut dengan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan 4 yaitu kita rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan badan itu disebut dengan isi. Nah, pada pantun di atas merupakan bersajak ABAB. Dan amanat dari pantun di atas adalah jika kita rajin melakukan olahraga, maka tubuh kita akan sehat. Nah, berarti dalam setiap pantun kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur pantun. Yang pertama, setiap pantun itu terdiri dari 4 baris atau larik. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua pantun adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat pantun adalah isi.
Sampiran dan isi merupakan satuan yang terpisah. Isi pantun menentukan apa jenis pantun tersebut. Biasanya pantun terdiri dengan pola menjelaskan tanggung jawab menjaga proses pengambilan keputusan di masyarakat. Proses pemilihan ketua RT antara lain sebagai berikut. Jadi sebelum dilakukan pemilihan ketua RT ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan. Yang kedua, pembukaan pendaftaran, kemudian seleksi hingga penetapan calon ketua RT. Yang ketiga yaitu pemaparan visi dan misi calon ketua RT, yaitu atau tujuan ketika mereka menjabat sebagai ketua RT. Terakhir yaitu penyelenggaraan pemilihan ketua RT oleh warga. Nah, dalam proses pemilihan ketua RT ini, warga wajib memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseluruhan proses pemilihan tersebut agar dalam melaksanakannya azas luber jurdil bisa terpenuhi. Luber artinya langsung, umum, bebas, rahasia, sedangkan jurdil artinya jujur dan adil. Nah, oleh sebab itu diharapkan warga dapat berperan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting. Salah satu bentuk voting adalah pemilihan. Masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan dalam pengambilan keputusan bersama diantaranya 1. Pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Kemudian yang kedua, membuat jadwal ronda malam. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan antar warga dan penyelenggaraan suatu acara, misalnya lomba. Adapun cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat adalah yang pertama, berpartisipasi dalam pemilihan RT, RW, dan kepala desa. Yang kedua, menjaga keamanan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sebagai seorang pelajar, cara yang bisa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat adalah yang pertama, mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT atau RW, yaitu dengan ikut serta bergotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara. Kemudian, mengamati jalannya pemilihan dan membantu para ibu menyiapkan makanan. Nah, selanjutnya silakan kerjakan tugas di bawah ini ya, Nak. Ada tugas keterampilan, kemudian tugas menentukan ciri-ciri dan amanat dari pantun yang ada di bawah ini, dan tugas menentukan contoh interaksi sosial. Silakan kerjakan di buku latihan tematik. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran. Selamat bekerja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.